Oke, selamat siang anak-anak semua. Video pembelajaran agama Katolik kelas 9 SMP Negeri 4 Sipauk. Oke, video kedua ini Bapak ingin membahas kelanjutan materi video yang pertama kemarin. Oke. Tentunya materi yang akan Bapak sampaikan ini masih berkaitan dengan materi yang pertama kemarin. Baik, langsung saja kita lanjut pembelajarannya. Tema yang B, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Hampir seluruh penduduk di dunia ini menganut agama tertentu, ya. Perlu ditegaskan bahwa berbagai ungkapan yang menunjukkan bahwa manusia melakukan upacara, ibadat dan sebagainya memperlihatkan kepada kita bahwa manusia percaya akan Allah. Nah, ada beberapa alasan manusia menganut agama, antara lain sebagai berikut, ya. Yang pertama, menemukan jawaban. Ya, menemukan jawaban ini maksudnya menemukan jawaban atas persoalan-persoalan hidup, ya. Menemukan jawaban atas persoalan-persoalan hidup. Yang pertama, misal saat kita mengalami masalah. Nah, melalui beragama, manusia dibantu, ya, untuk memahami persoalan-persoalan hidup yang dialami, ya. Kemudian mencari perlindungan, ya. Nah, ini juga melalui beragama orang mendapatkan perlindungan, tentunya perlindungannya kepada Tuhan, ya, meminta perlindungan, meminta bimbingan. Oke. Kemudian alasan yang berikutnya orang menganut agama adalah memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik, ya. Memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Nah, ini juga menjadi alasan seseorang untuk menganut suatu agama. Oke, lanjut. Mengenal agama-agama yang ada di negara kita, ya. Ya, tentu saja hal ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, ya. Ada agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Konghucu. Nah, ini beberapa agama yang diakui di negara kita. Lanjut. Nah, berikutnya, hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan, ya, pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Jadi ini yang pertama, bahwa ketika kita hidup beragama mendorong kita untuk hidup semakin dekat dan mendalam dengan Allah, ya. Yang kedua, kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Nah, ini juga harus kita pahami, bahwa kita juga harus mendalami dengan penuh ajaran agama kita. Nah, sehingga di sekolah tetap ada pelajaran agama. Diharapkan agar peserta didik lebih dan semakin mendalami ajaran agama, tidak setengah-setengah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan atau orang lain dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati dan di hadapan Allah dan sesama. Kita harus kritis dalam artian, ya, misalnya menanggapi isu-isu sara, ya, isu-isu yang berkaitan dengan agama. Nah, kita jangan langsung menanggapi dengan mentah-mentah dan kita langsung menyikapi dengan sesuatu yang tidak manusiawi. Nah, itu menjadi satu hal yang keliru. Maka ditekankan di sini adalah kita harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri atau orang lain, ya. Kemudian, hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari.
Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Nah ini, ya. Pertama, agama harus dipahami, ya. Kita harus paham betul agama kita, kemudian dihayati dan dilaksanakan. Nah, 3 prinsip inilah yang menjadi keutamaan kita menganut sebuah agama, ya, khususnya kita yang beragama Katolik. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini Bapak tampilkan sebuah foto Paus Fransiskus. Yang pertama, bagaimana bila agamamu dihina? Paus Fransiskus. Tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan, dan jika engkau tidak dapat menahan beberapa penghinaan dalam hidupmu, engkau belum rendah hati. Ya. Nih, kata-katanya cukup bagus menurut saya sebagai permenungan kita untuk menghayati agama yang kita anut. Ya, tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Jadi ini pesan dari Paus Fransiskus. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut materi berikutnya, materi yang C ya. Kita lanjut materi yang C. Nah, yang C, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ya. Untuk memahami lebih mendalam tentang iman, maka kita harus juga memahami tentang wahyu, karena iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu. Ya. Iman dan wahyu, ini 2 kata yang harus kita ingat dalam materi ini. Nah, apa arti wahyu? Wahyu adalah pernyataan Allah yang tak kelihatan, misterius, yang tak mungkin dihampiri manusia dengan kemampuannya sendiri. Dalam pernyataan itu, Allah memperkenalkan dirinya dan memberikan dirinya untuk dikasihi. Allah menyapa manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan wahyu. Pernyataan Allah, ya, pernyataan Allah yang tak kelihatan kepada kita manusia, atau Allah menyapa manusia. Itu yang disebut dengan wahyu. Kemudian iman adalah tanggapan manusia terhadap wahyu Allah. Manusia menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah dan mengimani secara absolut, secara total, apa yang ia katakan adalah tepat dan benar. Nah, ini iman. Nah, sehingga iman dan wahyu itu memiliki kaitan yang sangat erat. Wahyu itu adalah tawaran dari pihak Allah kepada manusia, sedangkan iman itu adalah tanggapan manusia terhadap wahyu Allah, terhadap pernyataan Allah, terhadap ajaran Allah, terhadap kebenaran yang ditawarkan oleh Allah. Oke. Lanjut. Nah, mari membaca kitab suci berikut. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan 18. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan orang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Nah, ini teks kitab suci ini sangat bagus untuk menggambarkan bahwa kita yang mengakui dan mengimani Yesus itu harus tidak hanya mengakui kita memiliki iman, tetapi juga kita juga harus iman itu diwujud nyatakan dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Ya. Iman itu harus diwujud nyatakan. Tidak bisa kita serta-merta langsung mengakui bahwa saya beriman, tetapi perbuatan kita
tidak karu-karuan, ya. Misalnya, ya, keluar keluyuran malam, lalu melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, kemudian juga selalu berkelahi dengan teman, melawan orang tua. Nah, itu kita mengakui diri beriman, tetapi tidak disertai dengan perbuatan baik kita. Maka pesan dari kitab suci ini menegaskan bahwa kita harus memiliki iman dan juga harus berbuat atau bertindak sesuai dengan iman kita, yakni sesuai dengan ajaran Allah. Oke, lanjut. Nah, iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Kalau wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia diharapkan tanggapan atas sapaan itu. Tanggapan ini disebut dengan iman. Yang pertama, kemudian beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Dengan kata lain, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ya, kita dituntut kalau kita mengakui kita beriman kepada Allah, berarti kita secara total menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan Allah. Kemudian berikutnya, penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, ini tugas ya. Tugas ini Bapak ambil dari materi B dan C dari buku paket yang sudah Bapak share di grup. Ya, tugas yang pertama sebutkan arti dari iman, kemudian apa yang dimaksud dengan wahyu. Yang ketiga sebutkan tempat ibadat dan nama agama-agama yang diakui di negara kita. Lalu sebutkan 4 alasan mengapa manusia menganut suatu agama. Oke. Tugas ini dikumpulkan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 di sekolah pukul 9 sampai dengan 12 siang dalam selembar kertas. Lalu bagi yang tidak bisa mengakses video ini, silakan mencari jawaban dari tugas ini dari membaca buku paket agama bab 1 bagian B dan C. Ya, pasti kalian akan menemukan jawaban dari tugas-tugas ini. Lalu bantulah temanmu yang tidak bisa mengakses tugas ini. Oke. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat belajar di rumah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.